Hola, Halo guys, podcast Vibes 78 lagi nih. apa kabar semuanya? Episode 9 ya Om Vibes ya. Ini episode 9 nih. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Semoga dalam kondisi yang masih waspada corona ini semuanya masih dalam kondisi sehat-sehat aja. Semoga lu semua juga nggak ada yang terkena dampak dari si virus corona ini ya. Mau ngomongin berdasarkan dari komen teman-teman yang ada di Nah iya, kemarin banyak banget tuh yang komen juga di gue minta basicnya sih, karena kemarin kan lagi banyak yang viral tuh sebenarnya beberapa bulan yang lalu, dan kebetulan yang ketilang juga tuh gue kenal semua orang-orangnya. Knalpot racing ditilang polisi. Ya ini itu gimana sih aturannya gitu? Gelap-gelap terang sih kalau buat kita ya Om Vibes ya. Pengen sih sebenarnya kita nanti bawa sumber terpercaya yang emang bisa ngejelasin, tapi kayaknya emang juga Nggak juga, agak susah ya, sih. agak susah. Karena gini, nanti teman-teman bisa baca deh peraturannya di Google seperti apa. Ini versi kita aja gitu. Ya, gue ntar kasih tahu lah. Intinya gini, jadi kalau kita misalkan undang narasumber itu polisi, pasti plak-plak mereka akan ngomongin soal By the rules ya, by the book gitu ya pokoknya. Gitu. Tapi gue di sini akan jelasin juga mungkin perspektif dari gue ngelihatnya dari sisi hukum dan dari sisi praktek juga gitu. Kadang kan gini, undang-undangnya jelas ngomongnya, peraturannya ada ya kan, tapi kita mesti tahu juga nih di praktek itu seperti apa sih sebenarnya pelaksanaannya. Ya karena kan kita juga selain di sini orang yang harus taat dengan peraturan, kita juga sebagai user juga bagaimana sebenarnya menyingkapi itu gitu. Iya, karena soal knalpot racing yang dipakai di jalan raya itu sebenarnya kan korelasinya adalah tingkat kebisingan sebenarnya. Jadi suara yang dihasilkan oleh knalpot racing atau knalpot custom bukan bawaan standar, bawaan pabrik yang menjadi concern dari negara, di mana menimbulkan kebisingan. Nah sebenarnya di Eropa sendiri itu cukup ketat, makanya dari dulu tuh peraturan regulasi mengenai emisi dan suara itu diatur tuh ketat banget di Eropa. Makanya dulu kan orang suka dengar tuh kayak istilah harus compliant sama Euro 3, Euro 4, sekarang Euro 5, dan sekarang katanya udah mau Euro 6 lagi gitu. Nah itu di setiap peraturan yang terbitkan oleh CECE itu, European Commission for Emission, itu ada standar tingkat kebisingan jalanan itu. Nah makanya di luar negeri sebenarnya knalpot racing itu termasuk salah satu yang ilegal. Gitu. Oh begini. Jadi ini sebelum jauh kita ke masalah rulesnya segala macam, kan ada satu pertanyaan teman-teman gue yang gue rangkum. Akhirnya dia cuma tanya, emang motor-motor gede itu harus sekencang itu ya suara knalpotnya? Ya terus gue cuma jawab enggak, sebenarnya aslinya yang dikirimkan dari pabrik itu pastinya yang buat street use ya maksudnya ya. Ya itu dibikin ya suaranya sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya, knalpotnya tetap pakai silencer segala macem. Nah mungkin Om Feb bisa jawab apa sih fungsi daripada diganti dengan knalpot racing? Knalpot diganti dengan motor standar yang tadinya knalpot standar terus diganti dengan knalpot racing gitu. Sebenarnya gini, kalau ditanya apa fungsinya, sebenarnya banyak fungsinya. Satu, dari looks ya, dari desain itu knalpot racing itu pasti bagus dibanding knalpot standar. Terus yang kedua, untuk meningkatkan performance gitu, karena dengan penggantian knalpot itu diharapkan untuk meningkatkan horsepower dari motor juga. Signifikankah? Lumayan. Terus kemudian yang ketiga adalah misalkan untuk istilahnya stand out the crowd lah gitu. Karena kalau motor-motor dengan suara begitu tuh kan menarik perhatian orang dan segala macam. Tapi ya balik lagi gitu, sebelum kita jauh ngebahas mengenai itu, mungkin ada baiknya kita kasih tahu rulesnya dulu. Jadi nah, nih gua nggak ingat persis sih bahasanya, daripada salah mendingan gue baca aja. Jadi gini, isu ini tuh sebenarnya tuh udah lama tuh, banyak tuh pernah dibahas di Kompas, pernah dibahas di Otomotif juga pernah dibahas, di Motor Plus juga pernah dibahas. Banyak media-media yang pernah bahas. Media sih pernah bahas lah gitu. Jadi gini,
Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu ada satu pasal yang bunyinya gini, pasal 28 ayat 1. 285 ayat 1 nih. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, di sini ada disebutin knalpot. Jadi harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk knalpot juga gitu. Motor ketika diproduksi dan didaftarkan itu ada yang namanya uji tipe. Nah, ketika dilakukan uji tipe itu oleh instansi yang berwenang, itu ditentukan apakah dia layak dari sisi emisi, dia layak dari sisi kebisingan, dia layak dari sisi keselamatan. Banyak item yang diperiksa di uji tipe. Makanya biasanya kalau motor baru launching, terus biasanya ada satu unit yang dikirim untuk unit uji tipe namanya. Nah, dari uji tipe itu nanti dinyatakan apa yang lolos dan apa yang enggak. Kalau apa yang enggak lolos, nah kayak gini. Contoh nih satu. Moge itu rata-rata yang datang dari luar negeri itu kan nggak ada dudukan spion, nggak ada dudukan plat nomor depan. Nah, kalau menurut berdasarkan peraturan kita di Indonesia punya gitu ya, plat nomor itu kan harus di depan dan di belakang. Nah, sementara motor-motor moge yang dari luar negeri rata-rata nih hampir nggak ada yang menempatkan plat nomor di bagian depan, dudukan untuk plat nomor di depan. Itu dari pabriknya. Dia. Nah, gimana cara ngakalinnya? Akhirnya adalah si ATPM yang di Indonesianya harus atau IU-nya harus membuat sebenarnya gitu. Tapi pada prakteknya tuh hampir jarang banget gitu. Pada prakteknya hampir jarang banget. Makanya kita masih sering lihat moge-moge itu hampir nggak ada tuh plat nomor depan dan sering juga ketilang gara-gara itu gitu. Memang kalau polisi tilang kita dalam kondisi-kondisi kayak itu ya memang ya lu terima, memang sebenarnya peraturan ngomongnya harus itu, cuma ATPM-nya nggak menyediakan sehingga lu juga nggak tahu kalau misalkan kayak moge itu mau ditaruh di mana gitu. Ya nggak usah didebatin juga. Makanya banyak tuh akhirnya yang nyelipin di fairing depannya di bawah windshield. Iya. Nah, itu contohnya salah satunya. Nah, termasuk level kebisingan gitu, itu juga dilakukan uji tipe. Nah, tapi di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri tidak disebutkan berapa maksimal desibel kebisingannya. Itu cuma diatur di namanya di Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup gitu nomor 7 tahun 2009. Di sini disebutin nih untuk motor di bawah 80 cc, kapasitas silinder di bawah 80 cc itu 77 desibel. Sampai dengan setelah 80 cc sampai 175 cc itu 83 desibel. Di atas 175 cc itu 80 desibel. Nah, makanya di knalpot itu ada orang suka bilang dB killer, ya kan? Dibilang decibel killer, dB killer. Nah, itu asalnya. Nah, sekarang nih kita ngomongin knalpot racing itu kalau dipakai di jalan raya. Jadi gini, sekarang yang menjadi isu adalah apakah polisi berhak dan gimana cara polisi menentukan bahwa memang knalpot racing itu sebenarnya desibelnya melebihi. Ya harus pakai device tertentu ya untuk itu harusnya kan begitu ya kan. Cuma polisi kan selama ini agak lebih cenderung by ears, pakai kuping pribadi. Jadi judgementnya adalah cuma bahwa emang knalpotnya pasti berisik gitu. Jadi gini, dulu media ada pernah yang lakukan pengetesan pakai RTA. RTA apa tuh?
real time analyzer Oh, namanya. real time analyzer. Nah, si RTA itu gini, dia bilang tingkat kebisingan jalan raya aja itu udah hampir sama suara knalpotnya sendiri. Jadi kebisingan suara di satu lingkungan jalan raya itu, bisa kita berdiri di jalan lah gitu, itu tingkat kebisingannya itu sama tingkat kebisingan yang disebutkan satu knalpot standar nih, kita ngomongin standar. Jadi ketika dia digeber, misalkan lari, dia kan jadi gini, RPM 1000, RPM 3000, RPM 5000, 7000, 9000 pasti suaranya beda-beda kan? Iya. Semakin besar RPM-nya semakin gede suaranya. Nah, ketika yang motor standar yang waktu itu dites RPM 5000 kalau nggak salah, itu lewat peraturan Kementerian Lingkungan Hidup itu lewat gitu. Jadi jangankan ngomongin knalpot racing, knalpot standar aja dengan apa? Waktu itu kalau nggak salah yang mereka cek itu Honda Beat sama Yamaha Bison. Itu lewat. Nah, tingkat kebisingannya. Kalau di peraturannya knalpot racing itu boleh dipakai dong. Boleh atau tidaknya dipakai? Nggak, jadi gini. Ditentukan by desibelnya juga. By desibelnya itu sebenarnya. Jadi gini, kalau selama knalpot racingnya itu misalkan suaranya sama kayak knalpot standar, boleh. Seharusnya jadinya boleh. Karena kan dia nggak berisik. Tapi kalau gitu. desibel killernya dicopot, Kalau dB killernya dicopot, dia kan berisik gitu. Nah, kenapa makanya? Jadi gini, kan setiap kita beli knalpot racing pasti selalu di dalamnya ada dB killernya kan. dan itu bisa dicopot kan. Iya. Kalau lu beli knalpot racing, itu pasti ada notifikasi di dalamnya, baik itu di buku ataupun di produknya. Pasti ditulis for race use only. Jadi memang di luar negeri itu nggak boleh. Jadi kayak di Singapura itu ilegal ya, kalau lu ketangkep gitu, wow, hukumannya sih lumayan berat sih. Jadi gitu. Jadi mereka nggak saranin lu untuk ini. Nah, kasus yang kemarin itu adalah mereka, jadi si polisinya tilang, tapi nggak pakai apa-apa, jadi dengan justifikasi itu doang gitu, bahwa dengan pendengaran mereka bahwa ini berisik gitu, jadi ditilang. Dan memang diakui berisik misalnya. Tapi di saat yang bersamaan ada rombongan Harley lewat dengan suara yang berisik. Terus yang anak-anak ini komplain, loh, kenapa si Harley nggak ditilang gitu? Terus polisinya bilang suara Harley emang begitu. Di situ muncul perdebatannya gitu. Jadi gini, jawaban gua ini personal opinion ya. Jawaban polisinya salah gitu. Kenapa? Kayak gue bilang tadi, knalpot standar motor kecil aja itu desibelnya ngelewatin peraturan menteri Di RPM gimana tertentu. Kita ngomongin si Harley gitu, yang suaranya emang udah berisik gitu, suara mesinnya berisik, walaupun knalpotnya standar itu tetap masih berisik gitu. Jadi salah ketika dia menjawab itu. Nah, itu yang menjadi bahan perbincangan waktu itu, sampai heboh rame itu, mereka marah-marah segala macam. Ya kalau jawabannya benar mungkin nggak akan perdebatan juga gitu kan. Jadi gini, kalau kita ngeliat dari sisi penegakan peraturan, apa yang dilakukan polisi benar. Ya, dia tilang karena berisik. Tapi harusnya pada saat yang bersamaan dia harus punya DB killer. DB meter. Detektor ya. DB meter namanya. Harus punya DB meter untuk menjustifikasi bahwa ini loh beneran loh knalpot lu suaranya seberisik ini gitu. Nah, terus kesalahan kedua adalah dia membandingkan dengan motor lain, si Harley tadi yang dia bilang harus itu memang bawaannya begitu. Yang notabene itu sebenarnya juga berisik. Ya, gitu itu kan. juga berisik gitu. Lo kalau punya bawa Harley standar aja itu punya suara gitu. Nggak adem itu juga gitu. Jadi dari situ ngelihatnya. Nah, kalau muncul pertanyaan dari viewers apa dari listeners kita, jadi sebenarnya pakai knalpot racing itu salah apa nggak? Salah. Karena knalpot itu udah ada desainnya dan disetujuin pada waktu uji tipe. Nah, itulah knalpot yang disetujui. Standar spesifikasi yang dimaksud undang-undang itu kayak lo nggak boleh ganti lampu lo sama warnanya kuning, jadi orange, kalau gitu, biru gitu. Kalau lampunya warnanya melakukan tindakan itu
Ya benar, emang by the rules Benar. salah gitu ya. Cuma harusnya pada waktu melakukan penindakan dilengkapi dengan tools yang benar. Ya, terus ada Gitu. penjelasan Bahwa nih misalkan gitu. Nah, cuma problemnya kan adalah kan nggak mungkin semua polisi lantas yang dinas di Dilengkapi. setiap lampu merah dan di setiap itu dilengkapi sama device iya tersebut gitu ya. itu di Bimeter. Terakhir itu ada kalau nggak salah aplikasi sih sebenarnya. Harusnya mereka download aplikasinya. Iya, di Aplikasi handphone kayaknya ada ada. sekarang. Aplikasi di Bimeter itu. Pakai itu aja gitu. Jadi dia punya justifikasi. Iya. Jadi nggak cuma bilang bahwa oh motor itu memang standarnya suaranya begitu, ini bentuknya aja udah knalpot racing atau ini aja bentuknya udah custom, udah pasti suaranya lebih berisik gitu. Jadi pasti gua omongin pasti itu berisik gitu. Iya. DB meternya pasti lewat. Ya kalau Cuma DK-nya, tapi kan ya, harus itu berisik ada ya. kasih justifikasi Iya, kan iya, gitu. benar, oke. Sama kayak kalau kita umpamain kita ngebunuh orang, orangnya mati gitu. Ya, tapi kan masih justifikasi, orangnya udah benar mati ini, udah pasti salah. Tapi kenapa ngebunuh orangnya kan yang kita masih tahu dan kalau sama aja kalau kayak gini, apa toolsnya untuk menjustifikasinya gitu. Nah, Nanti agak panjang kalau mau diomongin misalnya akhirnya dipertanyakan sama orang-orang kenapa tetap ada yang jual dan dibolehkan dan dilegalkan. Itu kan bukan boleh ilegal kan? Enggak, itu nggak barang ilegal, cuma harus dipakai di tempat yang benar. Oke. Which is dipakainya di sirkuit, close circuit dia bilang. Ke sirkuit. Iya, dia bilang close circuit, bukan open circuit ya. Dia bilang close circuit. Jadi close circuit biasanya satu daerah yang memang benar-benar tertutup kayak Sentul lah kita di sini. Ini memang itu area untuk racetrack gitu. Jadi memang untuk area balapan, which di sana lu boleh pakai. Jadi kalau jalanan dipakai knalpot berisik, sebenarnya juga secara personal aja, gue misalnya pakai knalpot dengan suara berisik, ada beban tersendiri sih. Jujur aja, ada beban tersendiri melewati daerah tertentu yang ya let's say misalnya Ya, banyak orang yang sekolah, lewat atau masjid. apa ya kadang-kadang seperti itu gitu ya. Jadi emang bijak aja di teman-teman yang akhirnya menentukan di mana mau makainya. Emang kalau Sebenarnya ya, bilang benar. jadi ya? gini loh, apa namanya, ya mungkin yang kayak tadi lah, knalpotnya suka geber-geber ya, terus knalpotnya suaranya berisiknya udah keterlaluan Ya. gitu. Gue sih nggak permasalahin jenis motor gini loh. Motor satu silinder dipakein knalpot racing, terus di open throttle segede-gedenya dengan RPM tinggi, itu Berisik suaranya juga, sendiri iya, berisiknya berisik minta ampun. juga, iya. Itu mirip kayak V4, Iya. jadi berisik banget Iya. gitu. Jadi, tapi kalau inline 4 itu suaranya itu adem gitu kan, enak mungkin didengarin orang gitu, nggak nyakitin kuping. Iya. Tapi iya, apapun itu ya sebenarnya nggak diperbolehkan, nggak dilegalkan. Makanya knalpotnya kalau kita lihat tuh kayak GSX RR yang baru, GSX-R yang baru yang 1000, knalpotnya gede minta ampun. Aprilia tuh knalpotnya gedenya minta ampun. Karena itu, karena satu urusan emisi, Iya, satu iya, urusan urusan emisi, ya. kebisingan. Ya, misalnya nih Om Febs, lo sebagai orang hukum, terus lo melihat peraturan masalah desibel keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup, sementara nanti kita, ini bener nggak? Pihak kepolisian mengeluarkan juga nggak masalah aturan desibel yang digunakan? Kayaknya belum ya. Nggak ada, jadi makanya acuan aturannya ke Iya. peraturan Berarti Kementerian Lingkungan Hidup itu. polisi mungkin memberi warning atau memberi peringatan aja, tapi tanpa bisa menilang. Enggak, karena kalau nggak salah sosialisasinya udah lama. Jadi mereka Udah pasti lama. sekarang udah Oke. penindakan. Jadi udah nggak ada sosialisasi. Jadi ini udah penindakan. Nah, cuma di waktu penindakan itu pernah juga ada yang nanya ke gua, bilang kalau knalpot yang terus diambil sama polisi boleh nggak? Nah itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Penyitaan atas knalpot itu nggak boleh. Yang boleh polisi lakukan adalah misalkan nih dia tilang atau misalnya motornya ditahan. Sesuai dengan peraturan. Ya, dia harus ganti supaya sesuai dengan peraturan. Habis itu mau dilepas boleh. Tapi knalpotnya nggak boleh disita. Atau banyak Itu- yang disuruh pulang. Ya, Suruh ambil disuruh knalpot. pulang boleh kayak gitu. Tapi nggak boleh knalpotnya diambil sama polisi. Karena itu bukan hak miliknya polisi. Karena knalpotnya itu kan bukan tindak pidana. Tindak pidananya adalah ketika knalpotnya dipasang, dipakai. Nah itu pelanggarannya terjadi di situ. Gitu. Oke. Gitu. Jadi Ya ini jelas ya buat teman-teman ya. informasi. jadi polisi juga nggak boleh tuh, kayak kemarin-kemarin kan banyak tuh di Bandung ya. Mereka mostly disuruh berhenti, ditilang, terus knalpotnya diambil, dipatahin kayak gitu-gitulah. Harusnya itu nggak boleh. Ya itu juga kemarin sempat jadi Nggak ada pertanyaan, dasarnya kenapa buat ada dia perusakan nyita gitu ya. itu. Nggak ada. Nah, Gitu. oke Om Febs. Gue rasa sih teman-teman jelas juga masalah knalpot dan bagaimana mereka menggunakan Pasti knalpotnya gitu pasti lah. kalau lo knalpot ketemu polisi,
lagi razia atau lagi apa pasti ditilang. Harusnya pasti ditilang. Pesan lo Om Febs buat teman-teman yang mau pakai knalpot racing apa nih? Ya gue sendiri sebenarnya juga pakai knalpot racing, that's a problem kan. Jadi gini, bijak aja gitu ya. Maksudnya lo pasti pengen dengerin suaranya enak and so on, tapi pakailah pada tempat-tempat di mana ya misalkan lo nggak bikin keributan massal. Nggak usah digebet-gebet juga. Iya, terus kayak lu rombongan 10 orang, knalpotnya suaranya berisik, terus lu open gas semua. Ya, polisinya juga sebel lihat lo. Iya. Gua selama ini sih nggak pernah ketilang urusan Masalah knalpot knalpot, ya? nggak pernah. Paling diberhentiin polisi cuma ditanya plat nomor depannya mana. Justru itu Paling yang itu masalah. doang. Iya. Terus ya gue bilang ya nggak ada Pak, bilang. Paling itu. Jadi bukan karena masalah knalpotnya, karena gue sendiri dan gue nggak rese gitu ya. Jadi Iya. polisinya juga nggak yang ngerasa mungkin yang bahwa dibilang bete gitu. sama lu gitu segala macam. Itu kan juga cenderung balik lagi ke lu nya gitu. Oke, jelas juga sih gue rasa buat teman-teman nih nanti kalau emang mau ada pertanyaan lebih dalam soal knalpot ini, boleh aja nanti di informasi kita atau ada informasi yang kita sampaikan barusan itu ada yang Masih perlu perlu diluruskan atau apa, ditambahin boleh, ya, silakan. Kita Ada terbuka YouTube-nya. untuk sharing. Kita di sini kita bukan one way. Iya. Kita pengennya tuh di podcast ini kita juga bisa sharing. Ada Kita tahu feedback dari pendapatnya, kita tahu pendapat teman-teman kayak apa gitu. Sama-sama bagi ilmu lah. Yap. Oke, Om Febs, gue rasa episode ini cukup ya sampai ini. Nanti kita bahas Oke. lagi kalau mau lebih dalam teman-teman tanya aja gitu. Sip. Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya dari podcast Febs 78. Sip. Ciao. Ciao.